Di sini, tahu nggak sih kalian kalau manusia itu menghirup 11.000 liter oksigen per hari? Itu data yang saya ambil dari The World Count. Dah, dengan udara sebanyak itu, nggak semuanya bersih. Apalagi kalau di dalam ruangan. Karena di dalam ruangan itu sirkulasinya tertutup. Jadi udaranya nggak selalu bagus. Dan kalau udara yang kita hirup itu kotor, ya jadinya bisa sesak nafas dan sakit yang lainnya. Solusinya kita bisa pakai air purifier, tapi bukan sembarang air purifier. Dan di video kali ini kita akan membahas air purifier yang bener-bener, wah ini the real air purifier ya. Karena dia bisa menyaring sampai 99,99 partikel dan harganya juga beda dengan brand-brand air purifier yang pernah kita review. Jadi perkenalkan, ini adalah air purifier dari MW yang namanya adalah Atmosphere Mini. Ya, mininya memang nggak terlalu mini, apalagi kalau kalian lihat dari segi packagingnya. Packagingnya ini lumayan gede banget, jadi nggak ada mini-mininya sama sekali. Dan di dalam paket pembeliannya, dia ada banyak banget styrofoamnya atau pengamannya. Jadi kalau misalkan kalian beli online, kalian nggak perlu lagi packing kayu. Seharusnya sih udah aman. Terus di dalam unitnya kita dapat satu unit Atmosphere Mininya, terus ada buku manual. Dan di bagian bawah ada styrofoamnya lagi. Jadi boxnya ini lumayan posesif. Kenapa posesif? Karena dia mau melindungi produknya. Jadi bukan hati aja yang harus dilindungi. Sekarang langsung aja kita bahas ke Atmosphere Mininya. Sebenarnya kalau dibilang mini nggak mini-mini banget ya. Tapi kalau dibilang compact sih iya. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai berpindah-pindah ruangan, di ruang tamu, di dapur, di kamar, itu masih enteng untuk dibawa kemana-mana. Secara dimensi dia ini mirip-mirip TV tabung zaman dulu. Dan kalau dilihat-lihat desainnya ini unik juga ya. Warnanya netral. Terus lekukannya ini juga edgy. Jadi kalau misalkan kalian pindah ke tempat-tempat corner atau tempat yang pojok itu dia masih bisa. Nggak makan tempat. Terus kalau untuk build quality-nya memang kalau dari bahan material dia masih menggunakan plastik. Karena kalau misalkan pakai besi juga kita bakalan berat ngangkatnya. Tapi walaupun pakai plastik, kalau diketok-ketok seperti ini dia build quality-nya masih terasa premium. Masih oke banget lah untuk build quality-nya. Terus untuk kontrolnya ini bentuknya soft touch ya, dengan capacitive touch yang ada di bagian atas air purifier-nya. On off-nya juga ada di sini. Ada juga buat atur modenya. Jadi ada 3 mode, ada di mode night, auto, sama untuk pilih kecepatan 1-3. Ada juga indikator untuk masa pakai filter. Terus di bagian belakangnya ini adalah tempat untuk mengeluarkan udara bersihnya. Jadi cara kerjanya seperti ini. Kalau misalkan ini kita buka, di dalamnya ini ada filter. Jadi filternya ini jadi satu. Nah ini saya sudah pakai sekitar 1 minggu tuh. Lebih ya, 1 minggu lebih. Jadi kalau kalian lihat udah lumayan kotor ya. Filternya ini sengaja nggak saya bersihkan. Jadi kalian bisa tahu barang-barang apa aja yang masuk ke dalam filternya. Dan sekarang coba kita lihat selama 1 minggu lebih ini ada apa aja yang masuk ke sini ya. Jadi ada barang-barang besar juga seperti busa, terus juga ada rambut, ada bulu kucing juga di sini, ada debu-debu, banyak sekali ya. Jadi kalau kalian perhatikan filternya lumayan kotor. Dan filternya ini dia terdiri dari 3 filtrasi. Ada HEPA filter, ada odor, dan juga ada pre-filter. Balik lagi ke cara kerjanya tadi, jadi udara kotor itu akan difilter dengan 3 filtrasi tadi. Habis itu disaring, dan dikeluarkan menjadi udara bersih. Jadi logikanya sirkulasi yang ada di ruangan tertutup tadi akan lebih enak, lebih nyaman, dan juga lebih sehat untuk dihirup. Dan kalau untuk spesifikasinya dia pakai filter yang 3-in-1 seperti ini. Jadi ada HEPA filter tadi, ada odor, terus juga ada pre-filter. Yang pertama dia akan disaring dulu melalui pre-filternya buat saring partikel besar kayak debu, kotoran, dan seperti yang kalian lihat tadi ada rambut, ada busa juga. Terus ada filter karbon buat saring bau dan gas. Jadi kalau misalkan kalian perokok sama seperti saya atau mungkin kakak atau bapak kalian perokok, bau rokoknya akan cepet hilang kalau pakai MW Air Purifier Mini ini. Terus yang terakhir adalah HEPA filter. Cuman HEPA filternya ini beda dengan HEPA filter yang ada di air purifier lain. Jadi HEPA filternya ini udah kelas 13. Nah kelas 13 itu kalau saya baca-baca, ini adalah HEPA filter yang biasanya digunakan di rumah sakit dan juga di lab-lab. Jadi ini HEPA filter yang kelasnya udah atas gitulah istilahnya. Dan HEPA filter kelas 13 ini bisa menyaring partikel yang ukurannya itu 0,0024 mikron. Nah itu seberapa gampangnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian tarik satu rambut kalian, terus kalian belah lagi menjadi 25.000 bagian, dan satu belahan tadi itu ukurannya adalah 0,0024 mikron. Kecil banget ya. Nggak bisa dilihat dengan mata lah.
Terus kalau ngomongin filternya ini kan tadi saya bilang ada 3 ya, 3 in 1. Jadi pre-filter, odor, HEPA filter. Tapi kok cuman 1 bang? Karena dia didesain 3 in 1. Jadi satu ini dia udah ada 3 filter di dalamnya. Nah enaknya seperti ini. Kalau misalkan suatu saat filternya itu udah kotor dan waktunya ganti, jatuhnya lebih hemat. Karena kita tinggal beli satu filter 3 in 1 ini aja. Dan biasanya air purifier itu bakalan punya masa filter yang cukup pendek. Cuman beberapa bulan aja palingan. Dan MW mengklaim kalau filternya ini bisa dipakai sampai 1 tahun. Tapi ya kembali lagi ya, sebenarnya kalau untuk masa pakai filternya ini tergantung pemakaian juga. Tapi tenang, karena air purifier ini juga punya indikator kalau filternya udah mau habis masa pakainya. Indikator filternya ini bakal berubah jadi merah kalau udah waktunya ganti. Dan warnanya akan kuning atau orange kalau jelek tapi masih bisa dipakai. Kalau masih bagus tentunya warnanya akan hijau. Jadi lumayan canggih juga ya, karena biasanya kan kita bingung ya, ini waktunya ganti filter kapan ya? Kalau ada indikatornya ya kita nggak usah tebak-tebakan lagi. Kalau udah ada warna merahnya kita tinggal beli dan ganti aja. Terus kelebihannya lagi dia ada particle sensor reading. Jadi dia akan menyala indikator lagi warna hijau kalau misalkan kualitas udaranya bagus. Kuning ketika polusi ruangannya itu ya moderate, harus diperhatikan. Merah untuk kondisi buruk di mana ruangan banyak bau dan banyak polusi. Oke, jadi tadi saya udah nyoba ngerokok ya sama anak. Jadi ada 4 orang di sini yang ngerokok biar cepet. Jadi kalau kalian lihat di sini kan untuk akinya ini atau air quality index. Jadi ini adalah alat untuk mengukur udara, kontrol udara seberapa ada. Karena gas itu kan nggak bisa dilihat ya. Jadi kita harus pakai alat biar bisa lihatnya. Air quality detector, dan di sini dia bisa mendeteksi 3 gas. Jadi ada HCHO. HCHO ini biasanya untuk kayak semacam rokok, terus habis itu solar, jadi kalau misalkan asap-asapan gitulah. Terus habis itu kalau TVOC itu kayak semacam bau, jadi bau-bauan misalkan masak pedes, terus bau rokok. Dan CO2 itu ABAP, bahasa Indonesianya ABAP. Ini apa namanya? Bau mulut nafas. Itulah ya. Dan kalau kalian lihat kan di sini udah kuning ya, jadi dia pollute. Ini angkanya, intinya ini angkanya kalau semakin kecil berarti kualitasnya semakin bagus. Kalau ini kan udah berat dan dia ada di tengah-tengah indikatornya. Kalau kalian lihat kuning indikatornya ini kedap-kedip, berarti kualitas ruangannya lagi nggak bagus. Kalau misalkan good environment-nya hijau, berarti dia lagi bagus. Ini belum saya nyalain dan sekarang coba kita nyalain. Dan seberapa cepat dia bisa merubah air quality-nya ini menjadi good. Ini kira-kira udah sekitar 2 menit. Ini masih ada di indikator kuning-kuning, pollute ya. Dan di air purifier-nya si MW Atmosphere Mini untuk air quality index-nya juga masih warna merah. Nah, ini di sini ini kalau kita ada kertas gak ya atau tisu. Jadi kalau misalkan saya taruh tisu di sini, nah kalau kalian lihat kan ini anginnya lumayan kenceng ya. Jadi udara kotor itu bakal dimasukkan ke filternya tadi, terus dibuang lagi menjadi udara bersih lewat belakang sini. Tuh, ini udah kalau misalkan saya lepas dia terbang nih tisunya. Padahal tisunya lumayan banyak, ini sekitar 3 lembar. Kalau misalkan saya lepas, wah dia terbang. Karena memang ini fan speednya kita pakai 3 untuk melihat seberapa cepat dia membersihkan ruangan ini. Dan kalau kalian lihat ini kan angkanya udah mulai mengecil ya untuk yang bagian asap rokoknya. Jadi ada di berapa nih? 146. Tadi ada di sekitar 0,200 sekian, ini udah 0,140-an. Jadi udah lumayan cepat dan mata saya tadi masuk udah lumayan pedes karena memang yang ngerokok 4. Apalagi rokoknya Tomo rokok tali jagat ya. Jadi asapnya lumayan banyak. Dan sekitar 5 menit untuk ruangan 16 meter persegi dengan 4 orang rokok yang asapnya lumayan banyak, mata sampai pedas. Dia udah hijau ya. Jadi kita juga bisa lihat di aplikasinya, sebenarnya nama aplikasinya itu Atmosphere Connect yang bisa kalian download di iOS ataupun di Play Store. Dan kita juga bisa lihat nih kalau misalkan ini kita klik di bagian mininya ini. Nah, ini ada insert air grade hijau. Nah, di sini di air purifiernya juga warna hijau yang menandakan berarti ruangannya udah bagus. Dan kalau kalian lihat ini kita juga udah pakai watt meter di sini dan 28 watt. Ini dengan fan speed yang paling kenceng, ada di 3. Jadi kalau misalkan ini dipakai 1 bulan 28 watt, itu biaya listriknya masih murah banget. Kalau asumsinya rumah kita itu pakai daya yang 1.300 per bulannya itu hanya 26.000. Itu pun kalau misalkan kita nyalain non-stop di fan speed 3 ya, jadi non-stop.
cuma Rp26.000 itu murah banget. Karena memang MW Atmosphere Mini ini sudah memiliki sertifikasi yang low energy dengan Energy Star. Dan kalau kalian lihat di air quality detektornya ini angkanya udah semakin turun. Jadi dia ada di 0,076, 0,471 untuk TVUC dan 0,0811 untuk CO2-nya. Dan untuk environment-nya udah ada tanda di sini indikator ngeblink hijau, berarti dia good. Dan kalau misalkan kalian mager untuk mengoperasikan tombol-tombol yang ada di user interface bagian atasnya ini, kita juga bisa mengoperasikannya menggunakan aplikasi. Jadi kalau misalkan kalian lagi di luar kota terus pengen pulang ke rumah, kayaknya ruangan di rumah ini masih kotor deh. Kalian bisa nyalakan juga lewat aplikasinya. Jadi selain untuk mengukur quality air index-nya, kita juga bisa atur. Misalkan kita mau atur kecepatannya di night. Nah, night ini fungsinya kalau misalkan kalian tidur, karena kalau misalkan tidur terus dengar suara fan speed yang sekenceng tadi, itu kan lumayan ngeganggu ya. Nah, fitur night ini kira-kira suaranya seperti ini nih. Nah, dia masih ada udara bersih yang keluar, tapi suaranya bener-bener, ini mic saya udah saya dekatkan ke sini ya. Itu suaranya bener-bener silent, senyap. Jadi kalau kalian tidur masih nyaman. Terus juga ada pilihan auto, jadi auto ini kalau misalkan udaranya memang lagi kotor banget, dia akan makin kenceng, tapi kalau udaranya udah lumayan bersih, dia akan turun-turun sendiri fan speednya. Atau kalau misalkan kalian pengen atur fan speednya, tinggal geser-geser yang ada di bagian bawah ini aja. Nah, tinggal digeser-geser seperti ini untuk menentukan fan speednya. Terus di aplikasinya juga ada kayak semacam live remaining filternya, ini 96%. Ya masih lama lah, ini udah kita pakai seminggu lebih dan kita pakai itu non-stop. Jadi jarang kita matikan. Dan sekarang saya akan praktekkan cara kerjanya. Tadi kan saya cuma menjelaskan aja, sekarang saya akan jelaskan secara visual. Dan biar ada bantuannya saya pakai pods, tapi disclaimer dulu jangan ikut-ikutan ngepods. Karena sebenarnya saya nggak ngepods, cuman ngerokok aja karena pods menurut saya kayak kurang enak aja. Dan jangan ngerokok juga ya, karena buat kesehatan nggak baik, buat dompet juga nggak baik ya ngerokok itu ya. Dan sekarang saya akan langsung demokan gimana dia cara kerjanya. Saya akan coba keluarkan asap banyak dan dia akan menyerap asap dari pot saya. Nah, jadi kalau kalian lihat kan, kelihatan nggak Tom di kamera Tom? Dia masuk lewat sela-sela si filternya ini. Nah ya, jadi dia langsung masuk ke lubang sini, dan kalau ada asap dari sana, dia akan masuk dari sana. Udah cepet banget ya, coba ya, saya lebih banyak lagi. Tapi kalau batuk, tolong jangan diketawain karena saya nggak ngepots. Nah, langsung hilang kan ya asapnya ya. Dan skenario kedua kita akan memasak sambal terasi ya. Ini aja baunya udah lumayan menyengat ya baunya ya. Jadi ini saya matikan dulu si Atmosphere Mini-nya. Jadi nanti kita tes seberapa cepat dia untuk menghilangkan bau dari sambal terasi ini. Ini kayaknya udah terlalu menyengat ya. Ri, asap itu kelihatan nggak, Ri? Kelihatan. Nah, ini asap-asap yang sangat menyengat di sini ya. Ini fan speed-nya udah saya nyalakan paling tinggi. Wah. Nah, sekarang kita akan coba tahan. Kalau saya deket. Wah, ini belum karena dia deket dengan sambalnya. Kalau saya deket dengan Atmosphere Mini-nya. Betul, buat yang cari istri, tadi ada pesan dari Mbak Selin. Cari istri, bener ya cari istri. Mbak Selin lagi cari suami ya. Karena udah tua, umurnya udah 32. Jadi buat yang cari istri bisa langsung disut dong, masa dari belakang ini kan nggak kelihatan. Nah ya, nah jadi bisa nanti ya. Instagramnya Mbak Selin Budiman. Ini kan mati sekarang, coba nyalain Mbak. Ini udah nggak begitu kan? Nggak terlalu ya. Cuman karena dia kan mati. Sekarang kita coba masak lagi. Bisa nyalain kompor ternyata. Berarti cocok lah. Bukan masak dulu aja, nyalain kompor dulu aja. Kalau bisa berarti udah bisa. Tadi nyengat banget, ini udah enggak ya. Dan ini kita ada di speed ketiga, fan speednya dan air quality-nya dia warna hijau indikatornya, jadi aman. Wah, ini asapnya udah banyak nih, kelihatan nih. Wah. Apalagi kalau misalkan kita pakai Atmosphere yang Sky, yang bisa 43 meter. Dia itu 530 meter kubik per jam untuk CADR-nya. BTW kalau ngomongin si Sky itu saya taruh di kamar sini. Jadi entah anak saya udah bangun apa belum ya. Kita coba lihat di sini. Nah, ini. Oh, ya. Nah, jadi si Sky saya taruh di sini ya. Nah, jadi biar anak saya ini pernafasannya
biar pernafasannya aman gitu. Makanya saya kasih yang Sky, yang lebih mahalan daripada Atmosphere Mini ya. Jadi dia bisa tidur dengan tenang dan juga lebih sehat aja pernafasannya. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari MW Atmosphere Mini ini. Untuk harganya dia dibanderol dengan harga yang cukup lumayan. Jadi harganya itu 11,5 juta. Dan untuk filternya tadi 2,1 juta kalau misalkan kita ganti. Dan dia ada beberapa varian ya. Jadi kan kalau misalkan si Atmosphere Mini ini kalau misalkan nggak pakai speed turbo, dia bisa membersihkan sekitar 18,3 meter persegi. Kalau pakai turbo bisa 27 meter persegi. Ada varian yang lebih tingginya lagi, lebih gedenya lagi, makanya kenapa ini namanya mini, karena dia punya ukuran yang lebih gede lagi dari ini, namanya adalah Atmosphere Sky yang bisa membersihkan sampai 43 meter persegi. Terus juga ada Atmosphere Drive sesuai dengan namanya. Drive, jadi dia grubennya Anji, bukan ya. Drive itu maksudnya buat nyetir, jadi dia memang fungsinya untuk di mobil. Kesimpulannya, ini adalah air purifier yang paling mahal yang pernah saya review. Tapi kenapa dia mahal? Karena ini menurut saya adalah the real air purifier gitu. Karena dia punya sertifikasi yang bisa kita percaya. Jadi pertama ada yang namanya British UK Allergy. Itu adalah sertifikasi di mana dia akan memvalidasi apakah alatnya ini benar-benar bisa untuk mengurangi alergi. Jadi filtrasinya ini disertifikasi lagi, dites lagi sama pihak ketiga, bukan dites sama pihak MW sendiri. Terus dia juga punya sertifikasi AHAM. AHAM itu stand for Association Home Appliance Manufacturer, yang intinya filtrasinya juga udah dites sama AHAM. Terus juga Energy Star tadi, dan dia juga udah pakai HEPA 13. HEPA yang memang biasanya digunakan di laboratorium dan juga di rumah sakit. Jadi beda dengan air purifier yang biasanya kita review yang harganya 1,8 juta, 2 juta, 3 juta, itu beda. Kalau kalian lihat sertifikasinya di air purifier yang kita bilang entry level aja, itu beda kelas lah kalau misalkan sama MW air purifier Atmosphere Mini ini. Makanya saya bilang kalau ini adalah the real air purifier. Kelebihannya kalau untuk si Atmosphere Mini ini karena dia compact dan bagian belakangnya ini edgy, itu enak kalau misalkan kita pindah kemana-mana. Bobotnya itu sekitar 5,8 kg, jadi nggak butuh 2 orang untuk mindah-mindah. Enteng dan juga gampang banget. Terus dia juga canggih, jadi dia bisa mendeteksi, ada sensornya di bagian sini untuk mendeteksi apakah ruangan udara kita ini bersih atau kotor dengan indikator warna hijau, orange, dan juga merahnya. Terus kalau misalkan filternya juga waktunya ganti, ini indikatornya juga bakalan nyala. Kalau untuk kekurangannya, harganya lumayan mahal ya. Harganya itu sekitar 11,5 juta untuk yang mini. Kalau yang Sky itu harganya sekitar 20 juta sekian, lebih mahal lagi. Cuman ini adalah investasi buat kesehatan gitu ya. Kalau misalkan kalian udah jadi bapak-bapak seperti saya, untuk sebuah uang 10,5 juta daripada anak kalian sakit pernafasan atau keluarga kalian sakit, menurut saya ini adalah investasi kesehatan untuk jangka panjang. Karena memang kalau misalkan kita nggak pakai air purifier ya kita sehat-sehat aja, tapi nggak tahu 2 atau 3 atau 5 tahun ke depan pernafasan kita kayak gimana. Karena ruangan udara kita kurang sirkulasi dan udaranya kotor. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Atmosphere Mini kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niki Budi and see you on the next video. Bye-bye!